Mahkamah Konstitusi menolak uji materi undang-undang terkait penggunaan Global Positioning System atau GPS pada telepon genggam. Hal itu dianggap akan mengganggu konsentrasi pengemudi. Hal ini menuai pro dan juga kontra terutama bagi pengemudi ojek online sebagai pengguna GPS. Sanksi pidana menghantui siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Bisakah hal tersebut diterapkan di Indonesia dan tepatkah sanksi yang dijatuhkan? Pidana pengguna GPS akan kita ulas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio iNews pagi ini. Yang pertama ada Bapak Edi Setiadi atau Prof. Edi Setiadi, pakar hukum dari Unisba. Selamat pagi, Pak. Kemudian juga ada Ibu Garlika Martanegara, sosiolog. Selamat pagi. Dan ada Kang Michael Pratamajaya dari Ketua KHTOB atau Koperasi Himpunan Transportasi Online Bersama. Selamat pagi. Saya akan bahas terkait hal ini. Yang pertama akan ke Prof. Edi. Prof. Edi, ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Pasal 106 Ayat 1 ternyata juga digunakan pada saat Maret 2018 lalu terkait dengan larangan mendengarkan musik. Kemudian juga pada tahun ini ada juga larangan terkait dengan penggunaan GPS. Bagaimana Anda melihat hukum tersebut? Ya begini ya, pertama undang-undangnya sudah ada. Iya. Kemudian undang-undang itu juga sudah mengatur tentang larangan menggunakan GPS. Artinya secara hukum positif itu undang-undang berlaku dan mengikat bagi siapapun. Iya. Tetapi kalau kita melihat secara komprehensif, hukum itu kan dibuat pertama supaya bermanfaat, ada kemanfaatan bagi masyarakat. Kedua juga menjamin ketertiban. Dan yang terakhir karena ada sanksi pidana tentu keadilan. Nah persoalannya kan ini ada dua pertentangan antara kepastian hukum yang melarang penggunaan GPS, tetapi di lain pihak ada kepentingan masyarakat yang lebih luas dan itu merupakan kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya, memberi penghasilan, ya, pekerjaan. Dan salah satu pekerjaan itu adalah tadi driver online. Nah ini kan ada dua kepentingan yang bertentangan. Di satu sisi menjaga ketertiban, tapi di lain pihak juga negara berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Nah, bagaimana cara mempertemukan dua kepentingan ini? Itu yang harus dilihat terlebih dahulu. Ya. Jadi melihat hukum itu jangan melihat deretan undang-undang yang ada sanksi dan sebagainya, tapi juga harus melihat apa yang terkandung dalam suatu undang-undang dan apa tujuan utamanya. Ya. Nah ini, jadi kalau hanya sekedar berbicara ini sudah diatur, Pak, sudah ada sanksinya, ya sudah terapkan saja. Tapi apakah itu solusi? Kan belum tentu. Ya. Oleh karena itu kalau melihat hukum itu dicek dulu kemanfaatan, dicek dulu untuk kebahagiaan, dicek dulu untuk ketertiban. Kalau terjadi pertentangan antara tiga ini, bagaimana solusinya? Gitu ya. Itu sebetulnya titik persoalan dari penggunaan GPS ini. Gitu ya. Baik, Kang Michael, ini nampaknya teman-teman di KHTOB berbicara soal ini juga? Betul. Seperti apa? Ya, jadi kalau kami sih sebetulnya menanggapi, apalagi kemarin sudah diputuskan sama Mahkamah Konstitusi ya, dijelaskan memang di situ di pasal 106 ayat 1 dan pasal 283 itu sebetulnya yang disebutkan itu kan setiap pengemudi harus mengemudikan kendaraan dengan kondisi wajar, dengan penuh konsentrasi gitu kan, tidak terganggu. Nah sebetulnya frasa mengganggu konsentrasi ini yang sebetulnya bikin kita dilema gitu. Konsentrasi ini takarannya apa gitu. Lalu indikatornya apa saja gitu. Apakah menggunakan GPS ini betul mengganggu konsentrasi atau tidak gitu. Karena kami selama ini GPS ini bukan alat yang malah mengganggu konsentrasi kami, justru malah menambah konsentrasi kami gitu. Karena kan yang namanya driver online di jalanan ini dia itu nyawanya ya bergantungan juga dengan kemajuan teknologi, salah satunya GPS tersebut gitu. Jadi tentu yang jadi permasalahan ini menurut saya bukan GPS-nya mungkin, tapi penggunaan handphone saat berkendara. Karena rata-rata kan kalau yang namanya berkendara itu yang namanya GPS bukan alat yang dilihat setiap detik gitu sebetulnya. Kita hanya melihat sama seperti kita lihat spion lah. Sekali-sekali lihat spion tengah, sekali-kali lihat spion samping, sama halnya juga GPS, bukan yang betul-betul setiap saat kami lihat gitu, seperti itu. Tidak setiap saat dilihat. Betul. Bu Lika, Anda melihatnya seperti apa sebagai sosiolog? Saya melihatnya gini, ini kan kita bicara teknologi kan berarti. Teknologi itu sebetulnya bukan salah teknologinya atau apanya, tapi bagaimana
kebijaksanaannya seseorang ketika menggunakan teknologi. Dalam arti kata lain, masalah GPS. Sekarang gini, kalau dibilang kebijaksanaannya orang ya, GPS itu kan bisa dipegang begini, bisa disimpan, tak kalau di mobil ya. Nah, kalau di gini itu jelas mengganggu kalau dipegang. Ya. Tapi kalau disimpan, saya pikir tidak mengganggu. Benar tadi, kita kan nggak nyetir ngelihat ke GPS gitu. Dan kita kan GPS juga bisa pakai suara kan, 400 meter belok ke kanan. Bahkan kalau misalnya sama sekali tidak boleh menggunakan GPS, saya khawatirnya justru ini yang akan jadi masalah besar gitu. Pendapatan menurun, juga si customer pun nggak akan puas. Pakai GPS aja masih ada yang nyasar, apalagi nggak pakai GPS. Tapi ini informasinya adalah di Supum melarang adanya penggunaan GPS meskipun menggunakan suara. Tanggapan Anda seperti apa? Kira-kira kalau misalnya GPS katakan sama sekali tidak boleh. Nah, ada sesuatu nggak yang bisa menggantikan yang lebih baik dari GPS? Kalau memang ada sesuatu, teknologi atau apa yang bisa menggantikan lebih baik dari GPS, ya silakan aja. Karena kan ini harus ada solusi ketika dilarang. Sementara ini alat yang dibilang paling canggih itu untuk menunjukkan arah ya GPS. Betul. Kalau ada solusi nggak? Kalau ada solusi ya silakan larang. Karena kemudian ini dianggap sebagai hal yang kemudian mengganggu. Ya itu balik lagi, mengganggu atau tidak, bagaimana penggunaannya. Jadi kembali ke kebijaksanaan masing-masing, gitu. Ada yang memang disimpan sudah terbiasa, nggak masalah. Baik, Prof. Edi, ini penggunaan aplikatif ataupun stand begitu ya, ini terkait dengan GPS ini, apakah juga secara hukum ini dilarang pula? Karena kemudian ini adalah pemasangan yang bisa dikatakan tidak orisinil begitu dari pemilik motor gitu. Ya itu kalau itu jangan ditimpakan kepada pengguna, gitu ya. Jadi kalau melihat ini, oh ini hak cipta, mungkinnya harinya ke sana ya. Betul. Ini hak cipta, siapa yang punya segala macam, oh ini harus oleh yang paling dekat lah, gitu ya. Teori hukum kan begitu ya. Jadi sama dengan begini, kalau seseorang membunuh pakai golok, kan tidak perlu dicari itu siapa yang membuat goloknya, gitu ya. Jadi kalau ini misalnya menggunakan perangkat ini ada izin atau tidak, jangan dikenakan kepada pengguna, misalnya supir gitu ya, mungkin ke yang lebih dekat lah. Jadi begini, saya kira tadi ya dengan ini Ibu Lika ini, jadi ini ada hukum, ada kepentingan masyarakat ya. Hukum melarang sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak, kan bukan hanya pengemudi saya yang berkepentingan, kan rakyat biasa juga berkepentingan. Nah tadi Ibu Lika mengatakan cari solusi, itulah yang sering dikatakan bahwa peraturan di kita, perundang-undangan di kita itu selalu ketinggalan oleh perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi. Nah, semestinya negara ini adalah cepat-cepat mengubah ini perkembangan masyarakat seperti ini, sementara hukumnya adalah sudah ketinggalan. Nah, inilah yang jadi diuji material itu betul sudah betul diuji material ya. Hanya mungkin walaupun ditolak, artinya kan kita bisa beranggapan ini hukum tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Hakimnya juga mungkin bisa menuduh hakimnya juga tidak responsif. Jadi sering dikatakan bahwa putusan-putusan peradilan di Indonesia ini sering unresponsive to the need for the people. Tidak pernah ya putusan-putusan peradilan kita itu tidak pernah selalu sesuai dengan keinginan masyarakat yang responsif. Termasuk ini. Gitu. Termasuk tadi ada kalimat interpretasi terkait dengan kalimat penuh konsentrasi tadi. Ya, itulah hukum kita itu rata-rata begitu ya, selalu ambigu, selalu tidak jelas. Walaupun undang-undangnya mengatakan cukup jelas. Konsentrasi itu tadi dikatakan oleh Mas Maika seperti apa gitu. Dan toh dia juga orang tidak melihat tadi ya, tidak melihat GPS, malah juga musik juga kadang-kadang kan kita tidak, yang bunyi saja tidak pernah konsentrasi mendengarkan kan, tetap kita konsentrasi gitu ya. Jadi ada beberapa peraturan perundangan yang saling bertentangan. Ini nanti kalau GPS ini juga gagal, masih ada undang-undang lain loh ya, yang itu jelas peninggalan abad-abad lalu gitu ya. Nah ini kan celaka kalau sudah begini gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau ini karena ini masih merupakan hukum yang berlaku, carilah tadi masa peralihan, carilah transisi. Sama halnya ketika orang menggunakan safety belt dulu. Undang-Undang nomor 14 tahun 92-97 ya, Undang-Undang lalu lintas yang lama itu juga baru berlaku 10 tahun kemudian yang khusus pakai safety belt. Nah ini juga kalau misalnya sebelum ada teknologi yang baru, yang lebih canggih dari GPS, sebenarnya ada peralihan, oke lah.
undang-undang ini akan diberlakukan pasal ini 106 dan 203 tadi ya. 283 akan dikenakan kalau misalnya pengguna melakukan hal-hal seperti ini, atau ini akan ditinjau kembali dalam tempo 2 atau 3 tahun. Mestinya begitu. Ya. Hukum itu juga kan harus berbicara juga aspek sosiologis dari masyarakat. Termasuk pelarangan untuk mendengarkan musik yang 2018 lalu didengarkan begitu ke masyarakat, masih berlaku ke hal itu? Ya, saya tidak, memang sudah ada penelitian gitu ya, kalau musik itu mengganggu gitu ya. Saya kira itu kasus per kasus gitu ya. Jadi misalnya apa betul juga bahwa kecelakaan itu terjadi karena musik? Ya, siapa tahu di samping human error ada juga karena kendaraannya yang tidak laik gitu ya. Ini kita ini suka menggampangkan. Ya, oh ini salah sih pengemudinya mendengarkan musik, padahal mungkin remnya atau apanya gitu. Ya. Kang Michael, ini kalau kita bisa lihat kasus atau mungkin di ojek online begitu ya, apakah memang ini perlu sangat mungkin tidak bisa kita tanpa menggunakan GPS atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya kalau menurut saya mungkin tadi seperti Prof. Edi katakan kan yang namanya hukum itu ngikutin perkembangan sebetulnya Prof ya. Iya. Saya rasa undang-undang LLAJ ini kan dibuat atau disahkan ini kan di tahun 2009 ya, undang-undang LLAJ ini kan tahun 2009 di mana tahun 2009 itu saya yakin pengguna handphone ini masih menggunakan handphone ini pasti kalau tidak telepon ya texting while driving mungkin akhirnya makanya kenapa dilarang gitu ya. Sedangkan kan sekarang tahun 2019 di mana sedangkan di Belanda itu dari tahun 2000 saya rasa udah pada pakai GPS gitu. Di kita belum. Nah, saat ini di mana kebutuhan GPS ini mulai digunakan di masyarakat kita saat ini apalagi di para pengemudi transportasi online baru hal ini dicuatkan. Baru hal ini dikemukakan. Akhirnya seolah-olah GPS ini yang salah. Padahal penggunaan handphone sebetulnya yang diatur di Undang-Undang LLAJ itu yang dilarang kalau menurut saya. Jadi sangat tidak pas dengan kondisi sekarang di mana masyarakat sangat butuh perkembangan teknologi tapi akhirnya dilarang dan tentu juga dalam bentuk pengawasan dari pihak kepolisian atau manapun saya rasa akan sedikit kesulitan saat mengawasi apakah betul ini orang menggunakan GPS atau tidak. Apalagi kalau dasarnya hanya kelihatan di dashboard mobil misalnya ada mobil kan nggak mungkin satu-satu di stop dilihat pakai GPS atau tidak. Saya rasa nggak efektif, nggak efisien gitu. Iya, kita kembali ke penggunaan GPS. Teman-teman di ojek online itu menggunakan GPS apakah kemudian karena tidak semata-mata tidak mengetahui jalur begitu atau memang untuk mencari jalur tercepat? Sebetulnya yang paling tepat itu yang pertama namanya driver online itu mencari jalur tercepat. Karena kan kita ini pelayanan di mana kita harus mengantarkan orang itu sampai ke tujuan itu dengan cepat, tepat, selamat gitu kan. Lalu yang kedua, sebetulnya GPS ini membantu pengemudi mencari posisi ini sebetulnya. Karena kan begini, Pak. Tidak semua tempat itu bisa didiami oleh para pengemudi online karena kan banyak marka sekali dilarang parkir, dilarang stop dan lain-lain gitu. Lalu juga sekarang GPS ini sudah sangat update di mana ketika ada perubahan jalur yang asalnya 2 arah menjadi one way itu kan sebetulnya di GPS itu sangat update. Nah, justru GPS ini sekali lagi betul-betul sangat membantu pengemudi online bukannya jadi hal yang mengerikan harus ditinggalkan seolah-olah GPS ini penyebab utama kecelakaan gitu. Seharusnya kalau menurut saya yang dikontrol ini adalah penggunaan handphone ketika berkendaraannya saja gitu, seperti texting while driving, telepon dan lain-lain. Gitu. Baik, setelah ini kita akan bicara soal bagaimana sosialisasi yang tepat. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.